Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor, yang pada treat kali ini akan bercerita tentang kuntilanak duduk di motor di ruang tengah rumahku, part 1. Kejadiannya sekitar akhir tahun 2014. Waktu itu ada orang di kampung sebelah meninggal pas ngelahirin sehabis maghrib. Aku gak bisa sebutin namanya. Yang jelas, tetangga kampung aku itu meninggal pas ngelahirin, dan anak yang dikandungnya pun meninggal. Karena pas baru keluar setengah badan, ibunya keburu meninggal. Sehari setelah ibu itu dikuburkan, banyak sekali kejadian aneh di kampung sebelah. Setiap malam, warga mengaku mengalami hal-hal aneh seperti mendengar suara perempuan menangis, gagang pintu bergerak sendiri, tirai yang tiba-tiba buka tutup, ataupun kejadian aneh lainnya yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Malam itu kakak ipar yang bekerja sebagai karyawan PLN pulang kerja malam sekitar jam 7 malam, pas sehari setelah tetangga kampung sebelah meninggal. Kakak ipar aku itu melewati gang rumah tetangga yang meninggal itu. Jarak antara kampung aku dan kampung sebelah kira-kira 600 meter melewati persawahan, dan hanya jalan cor-coran hasil swadaya masyarakat tanpa penerangan. Suasana jalan sangat gelap dan sepi, terlebih lagi merupakan area terbuka seluas mata memandang, tapi medannya agak terjal. Banyak sekali pohon besar, terlebih lagi daerah itu sangat angker. Banyak sekali warga yang melihat sosok kuntilanak, bahkan pocong. Pas lewat pohon suren, tiba-tiba terdengar suara kuntilanak cekikikan. Bunyi geraman keras. Tak jarang warga yang melintas melihat sosok kuntilanak di bawah pohon randu. Kuntilanak tersebut berdiri sambil kepalanya miring melihat ke arah orang yang lewat tersebut, lalu kemudian terbang mengikuti sambil tertawa cekikikan. Gangguan seperti itu tak jarang mencelakai orang. Saking takutnya, pengendara motor sampai jatuh ke lembah setinggi 2 meter. Nah, pas waktu kakak ipar aku keluar dari kampung sebelah menuju rumah, melewati pesawahan angker itu, tiba-tiba dia merasa kalau motornya terasa berat, seperti ada yang duduk di belakangnya. Karena merasa aneh dan merasa tiba-tiba badannya panas dingin, dia penasaran, menyikut ke belakang. Duk, tangannya menyikut seperti badan orang. Lalu menghentikan motornya dan menengok ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Sambil gemetaran, dia mencoba menyapu jok belakang dengan tangan. Tapi tiba-tiba, dia merasa ada orang yang sedang duduk di atas jok belakang. Merasa ada yang aneh dan takut, dia mencoba melanjutkan perjalanan sambil komat kamit baca doa. Tapi tiba-tiba, motornya mati dan agak susah untuk dihidupkan. Sambil gemetaran celingukan berharap ada yang lewat, kakak aku mencoba menstarter motornya, tapi tetap tidak menyala. Sampai pada akhirnya, dia memutuskan untuk mendorong motornya. Karena suasana sudah sangat mencekam, ditambah ada bau seperti bunga melati bercampur bau amis seperti bau darah. Ketika mencoba mendorong motornya, dia merasakan berat dan gak seimbang seperti ada yang duduk di jok motornya. Akhirnya, dia membaca doa-doa dan mencoba menstarter lagi motornya. Hingga pada akhirnya, motornya kembali menyala. Dan dia tidak buang waktu, langsung tancap gas. Tapi apa yang terjadi? Motornya tidak bisa bergerak cepat, sekalipun digaspol. Perjalanan yang biasanya 2 menit bahkan menjadi lebih lama, sampai lebih dari 20 menit. Akhirnya kakak aku pasrah sambil berdoa dalam hati dan berbicara.
Kalau mau ikut silahkan, tapi jangan ganggu saya. Setelah mau masuk ke kampung aku yang agak terang, tiba-tiba motornya berjalan normal. Dan sesampainya di rumah, dia memeriksa motornya dan memakai logika. Barangkali ada benang layangan yang menggulung di rantai motornya, tapi semua tampak normal. Akhirnya dia menceritakan kejadian itu kepada orang rumah. Kejadian itu tak berhenti sampai di situ. Sekitar jam 1 malam, keluarga aku dibangunkan sama suara tangisan di ruang tengah. Mula-mula yang mendengar tangisan itu kakak cewek aku nomor 4, yang kebetulan kamarnya di depan ruangan tersebut. Kakak aku nomor 4 kebangun karena mendengar ada cewek menangis. Dia menyangka itu kakak cewek aku yang lain. Akhirnya dia bangun dan membuka pintu. Ruang tengah aku memang gelap karena kebiasaan untuk saving energi. Semua lampu dimatikan, kecuali lampu teras dan lampu belakang. Pas dia buka pintu dan dia menyalakan lampu, gak ada siapa-siapa di ruang tengah, tapi suara tangisan itu masih terdengar lirih dan terisak-isak. Sesaat kemudian, kakak aku di kamar sebelah bangun juga. Kedua kakak aku itu saling tatap sambil mendengarkan sumber suara tangisan itu. Mereka memanggil mama. Takut jika yang menangis itu adalah mama. Pas mama keluar dan dia baik-baik saja, mereka hanya saling tatap sambil berdiri mematung. Pas suara tangisan itu berubah menjadi suara cekikikan dan tiba-tiba gorden terbuka dan tertutup dengan sendirinya, serta gagang pintu bergerak-gerak dan stang motor meliuk ke kiri dan ke kanan. Mereka tanpa komando berlari ke kamar masing-masing sambil berteriak dan beristighfar. Besok paginya mereka heboh dengan kejadian itu. Tidak hanya terjadi di rumah aku, tapi juga di rumah kakak iparku yang letaknya 1 meter dari rumahku. Dia mendengar kursi ruang makan seperti ditarik dan digeser-geser serta bunyi aneh lainnya. Kakak ipar aku yang nomor 4 dan ponakan aku Gilang yang masih kelas 6 SD tiduran di ruang tengah samping motor, nungguin pertandingan bola. Ruang tengah gelap, sumber cahaya hanya dari pantulan sinar TV. Karena terlalu lelah, mereka tertidur sampai akhirnya Gilang terbangun jam 2:30. Dan ketika terbangun, dia melihat ada kuntilanak di atas jok motor sambil matanya melotot ke arah Gilang. Di malam kedua setelah kejadian aneh malam di malam pertama, kakak ipar aku yang nomor 4 balik ke rumah aku. Aku memang akuin kalau dia memang pemberani dan gak takut sama kayak gituan. Walaupun dia dengar kehebohan cerita dari keluarga aku yang lain, dia mah masa bodoh orangnya. Malamnya, kakak ipar aku nomor 4 sama anaknya yang bernama Gilang kelas 6 SD niatan mau nonton bola jam 1 dini hari. Tapi karena kelelahan, mereka berdua tertidur di atas tikar di sebelah motor yang diparkir di tengah ruangan. Keadaan ruang tamuku selalu gelap demi saving energi. Jadi, satu-satunya sumber cahaya hanya dari pantulan TV saja. Jam 2:30 pagi, Gilang terbangun karena merasa kedinginan. Berniat mau menarik selimut untuk menutupi kakinya karena kedinginan, setengah sadar dan tidak, dia mencoba meraih selimut sekenanya saja. Pas dia mau menarik selimut, dia tarik, tapi selimutnya masih ada di bawah kakinya. Terus, apa yang dia tarik tadi?
Gilang membalikkan badannya ke arah motor dan di situ dia melihat kuntilanak duduk di atas motor sambil kakinya diayun-ayun ke atas dan ke bawah, sambil kepalanya miring melihat ke arah Gilang. Ternyata yang Gilang tarik itu bukan selimut, melainkan rambut kuntilanak itu yang tergerai sampai ke lantai. Gilang pengen teriak tapi gak ada suara yang keluar, hanya lelehan air mata ketakutan dan keringat dingin di dahinya. Dia masih saling tatap dengan kuntilanak yang berdiri di atas motor, dengan jarak hanya setengah meter. Dia mencoba membangunkan ayahnya dengan menepuk-nepuk tangannya, tapi ayahnya tak juga bangun. Gilang masih mencoba membangunkan ayahnya yang tidur di sebelahnya, tapi tetap tak bergerak. Kuntilanak itu melotot dengan mata hampir seluruhnya putih. Mukanya putih pucat kebiruan bercampur dengan warna lebam dan warna hitam di sekitar matanya. Hidung yang bolong menampakkan rongga tulang hidungnya. Pipi yang kemong seperti pipi nenek-nenek kurus, dan satu yang membuat Gilang takut adalah mulutnya tipis seperti sebuah garis yang terpentang dari kuping kiri ke kuping kanan. Kepala kuntilanak itu bergerak-gerak menggeleng-gelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan seperti nggak ada tulang. Lehernya begitu lentur, sehingga setiap dia memiringkan kepalanya ke kiri, seperti terlepas dari lehernya. Begitu juga sebaliknya. Semakin lama Gilang bertatapan, semakin cepat kepala itu bergerak, dan sedetik kemudian muka kuntilanak itu sudah berada di depan muka Gilang. Hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Di situ, Gilang berteriak sejadi-jadinya sampai semua orang terbangun dan keluar dari kamar. Tapi ayahnya, jangankan bangun, bergeming pun tidak. Orang yang pertama keluar adalah kakakku nomor 4, alias ibunya Gilang. Karena kamarnya paling dekat. Pas dia buka pintu kamar, dia melihat kuntilanak itu berdiri mengambang di atas motor, dan Gilang berlari ke arah ibunya sambil menangis. Momen itu pun disaksikan oleh anggota keluarga aku yang lain. Bahkan kakak aku yang lain sampai terkencing-kencing melihatnya. Beberapa saat kemudian, ayah dan mamaku terbangun. Tapi kuntilanak itu sudah menghilang. Cuma bau melati dan bau amis seperti darah saja yang tersisa. Besok paginya, kakak aku marahin kakak ipar aku sampai gak bikinin sarapan gara-gara semalam tidur kayak kebo. Seperti yang aku ceritakan di cerita aku sebelumnya. Aku mau menceritakan kisah aku yang lain, masih di tempat yang sama dan rumah yang sama. Kisah ini terjadi di awal tahun 2008. Tepatnya bulan Januari 2008. Aku baru pulang merantau setelah 5 tahun. Aku bekerja di negeri di mana Petra terukir megah di antara pegunungan batu dan gunung pasir. Sore itu, jam 6 ba'da maghrib, aku mengajak kakak cewek aku yang nomor 4 hunting di perkuburan dekat rumahku dengan berbekal handycam. Tapi karena kakak cewek aku penakut, dia gak mau berlama-lama dan memutuskan untuk pulang. Tinggallah aku sendiri di kebun bambu di antara kuburan yang sebagian sudah tidak ada batu nisannya, bahkan rata dengan tanah. Malam itu, aku duduk sendiri di bawah pohon bambu sambil mengamati keadaan sekitar. Malam itu hari Rabu. Aku memasang mode inframerah di handycam aku. 1 jam berlalu, tidak ada tanda apa-apa. Aku berpikir mungkin besoknya, malam Jumat, akan lebih seru. Akhirnya jam 8 malam aku memutuskan untuk pulang. Di sekitar aku gelap gulita.
Sebelah kiri aku kebun bambu milik ayahku, yang di bawahnya terdapat beberapa kuburan yang berusia lebih dari 40 tahun. Sebelah kiriku pohon mangga berukuran besar dan beberapa pohon besar lainnya. Suasana sekitar berasa dingin dan aku nggak pakai jaket, hanya kaos oblong dan celana jeans. Karena masih belum ada penampakan, aku mencoba memancing dengan bersiul-siul dan berbicara. Ayo dong, tumben kuntilanaknya nggak nongol nih. Karena tidak ada respon dari makhluk astral sekitar, akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Tapi, pas aku mau berjalan, tiba-tiba ada angin dingin yang bikin bulu kuduk aku berdiri. Dan anehnya, dari sekian banyak pohon yang ada di situ, cuma daun pohon manggalah yang bergoyang tertiup angin. Bukan hanya itu, tapi tercium bau aneh semacam bau apek yang bikin perut mual. Aku mencoba merekam dengan handycam aku, tapi tiba-tiba handycamnya lowbat dan akhirnya mati. Sehingga aku agak kesusahan berjalan pulang karena gelap malam. Entahlah, mungkin ada kuburan yang aku injak karena benar-benar gelap karena rimbutnya pohon bambu. Akhirnya sekitar jam 9-an aku sampai di rumah. Terus mandi dan nonton TV sama keluarga aku di ruang tengah, tempat parkiran motor. Jam 11 malam semua orang sudah pergi tidur, tak terkecuali aku. Gak ada hal aneh yang terjadi di kamar aku. Tapi beda dengan kamar kakak cewek aku yang sempat ikut hunting. Waktu dia tidur, dia merasakan seperti ada yang tiup-tiup kupingnya sampai bikin badan meriang gak karuan. Bukan hanya itu, dia merasa ada tangan dingin yang mengusap-ngusap pundaknya. Gak berapa lama kemudian, Gilang, anaknya yang waktu itu masih berusia kecil, tiba-tiba menjerit sampai tangannya mencekram baju kakakku. Dia berteriak, bilang ketakutan sambil menunjuk ke sudut tembok yang gelap. Bukan hanya itu, tiba-tiba ada yang mengetuk kaca jendela kamarnya. Semalaman itu kakak aku gak tidur sampai jam 4 pagi karena Gilang terus menangis. Besoknya, malam Jumat aku pergi hunting di tempat yang sama. Tapi baru saja mau mulai, ayah aku manggil-manggil nyariin aku. Ayah aku ngelarang aku hunting. Akhirnya aku pun pulang. Dan jam 10 malam, temen sekolah aku waktu SD main ke rumah sampai jam 12 malam. Dia kerja sebagai security di kantor pos Bandung. Dia bilang ke aku, setiap pulang malam, pas di belokan yang ada pohon waru, dia merasa ada yang ngikutin. Kita saat itu asik ngomongin masalah mistis, sampai akhirnya kakak aku nyuruh temen aku si security balik. Dah malam, masih sopral ngomongin kayak gituan. Ntar kalau denger gimana? Kamu gak lihat, tapi makhluk lain bisa lihat dan denger kamu. Lah, emang kenapa kalau denger? Kalau cantik kan bisa diajak tidur nemenin di kamar. Akhirnya jam 1 aku masuk kamar, ganti baju dan tutupin gorden kamar serta matiin lampu. Baru saja aku tempelin kepala aku di bantal, tiba-tiba pintu kamar aku diketuk. Aku mencoba mendengarkan sesaat untuk memastikan kalau suara ketukan tersebut berasal dari pintu kamarku. Setelah yakin, aku bangun dan bukain pintu. Dan ternyata ayah aku yang mengetuk pintu, ngasihin HP aku yang ketinggalan di kursi teras depan. Setelah ngobrol bentar sama bokap aku langsung masuk kamar, duduk di samping tempat tidur sambil periksa inbox di BBM Messengerku. Karena sudah agak larut malam, aku memutuskan untuk tidur.
Tapi baru saja aku mau rebahan, pintu kamar aku ada yang ketuk. Aku pikir bokap aku balik lagi. Ya, aku bangun dan bukain pintu itu. Tapi pas aku buka, gak ada siapapun di luar. Dan dari depan kamar aku bisa dengar kalau bapak aku sudah tidur. Aku masih berdiri di depan pintu kamar, tapi gak ada siapa-siapa. Akhirnya aku tutup pintu dan tarik selimut melanjutkan untuk tidur. Gak beberapa lama, jendela kamar aku ada yang mengetuk suara lambat, dan jendela ketukannya agak lama. Aku bangun bukain gorden dan mengintip keluar, tapi gak ada siapapun. Di sini aku mulai curiga, ada yang aneh. Tapi aku masih sebodoh amat. Aku kembali naik ke kasur dan mencoba jatuhin badan aku ke kasur. Tapi tiba-tiba, pas aku jatuhin badan aku ke kasur, aku ngerasa kalau aku jatuh dari ketinggian beratus-ratus meter. Sangat lama aku merasa badan aku ringan, melayang, dan sesak hampir tidak bisa bernafas. Kepala aku pusing dan perut mual. Saking pusingnya kepala aku langsung merem. Dan pas aku buka mata, aku sudah terbaring di sebuah batu datar persegi 4 yang dipenuhi pretelan bunga mawar merah dan melati. Tempatnya gelap dan lembab. Aku kebingungan. Tempat itu begitu asing, tapi sepertinya aku mengenal tempat itu. Aku merasa ada di belakang rumah guru ngaji yang waktu kecil aku sempat lihat pocong berdiri di bawah pohon sagu. Aku mencoba berdiri mengamati keadaan sekitar. Di samping batu datar itu ada pohon beringin tanpa daun yang dililit tanaman seperti akar yang merambat yang batasnya nggak terlihat sejauh mana dia merambat ke atas. Di bawah pohon itu ada sebuah sumur. Ada banyak sekali kendi-kendi tanah liat, ada sebagian kendi yang tertutup, dan ada juga yang terbuka dan mengeluarkan asap tipis. Aroma kemenyan bercampur melati tercium sangat tajam. Badan aku terasa sangat dingin. Aku mencoba melangkah mendekati sumur yang ada di bawah pohon beringin itu. Aku mencoba melihat ke dalam sumur itu, dan aku hampir terkesiap dan terjatuh karena tiba-tiba dari dalam sumur keluar kepala bokap dan nyokap timbul tenggelam dalam sumur darah. Aku langsung berteriak dan menggigil mencoba mengingat apa yang terjadi. Aku kemudian azan dan mencoba membaca ayat suci yang pada akhirnya ayat yang aku baca bercampur-campur gak karuan. Dari ayat kursi yang baru setengah surat aku baca malah meloncat ke sholawat nariyah. Aku akhirnya membaca satu doa yang almarhum nenek aku ajarkan untuk membakar bahkan menghancurkan makhluk halus pengganggu yang jahat. Aku berdiri membaca bismillah dan menutup mata. Aku terus membaca doa itu berulang-ulang dan berhenti setelah aku mendengar suara tiang listrik dipukul 3 kali. Dan ketika aku membuka mata, aku sedang terlentang di kasur dengan kaki ke bawah lantai sebelah. Belum sempat aku sadar sepenuhnya, aku hampir berteriak karena aku melihat sosok perempuan mengambang di atas lemari kamar aku. Sosok perempuan kurus dengan muka pucat kebiruan, matanya putih agak memanjang dengan warna hitam kecil. Di tengah hidungnya bolong memperlihatkan tulangnya dan mulut tipis keriput memanjang dari kuping kiri ke kuping kanan. Sedikit tersenyum, tapi terlihat mengerikan. Kepalanya miring menatap mukaku. Tapi yang bikin aku aneh adalah rambut sosok perempuan ini gak panjang, tapi pendek sebahu. Agak keriting dan kepalanya jarang-jarang, sehingga terlihat kulit kepalanya. Karena rambutnya sangat jarang, malah cenderung botak. Aku langsung bangkit dan mencoba menangkap kaki sosok itu.
Tapi ketika aku mencoba menangkapnya, sosok itu menghilang ke atas atap kamarku. Aku langsung keluar kamar dan aku membuka pintu sekuatnya sehingga menimbulkan suara hantaman keras di tembok. Semua keluarga aku terbangun, termasuk bokap dan nyokap aku. Mereka bertanya ada apa. Aku hanya tertunduk lemas dengan keringat mengucur dari dahi. Aku menceritakan kejadiannya ke keluargaku, tapi bokap aku malah bilang itu mimpi karena aku lupa membaca doa. Aku sempat kesal sama bokap karena tidak percaya, tapi aku juga gak punya bukti apa-apa. Nyokap memberikan aku air segelas dan menyuruh aku kembali tidur. Aku kembali masuk kamar dan memutar beberapa MP3 pengajian ayat suci yang aku download saat itu juga. Besoknya, aku menceritakan kembali ke keluarga aku. Aku kira kejadian itu telah selesai dan tidak terjadi lagi karena aku memutuskan berhenti hunting dan mendatangi tempat aku hunting itu untuk meminta maaf. Takutnya mereka merasa terganggu. Tapi itu baru permulaan. Kejadian di malam berikutnya malah menyerang aku secara fisik. Aku dibuat sakit badan, aku panas, dan berubah warna menjadi hitam seperti warna besi yang terbakar. Hampir 2 minggu aku seperti orang linglung. Setiap pada asar, perilakuku aneh. Suara bisikan-bisikan kematian dan mengajak aku mati terngiang ketika menjelang malam.